topik yang paling tidak suka didengar adalah topik penderitaan. Karena orang memang tidak mau menderita. Orang mau hidup enak. Orang mau hidup nyaman, saudara. Jadi kalau pendeta khotbah topik penderitaan itu sepi gereja. Orang tidak mau. Orang tidak suka. Tapi saya bersyukur di Amazing Grace. Karena dididik dengan baik, saudara. Khotbah apapun kita dengar. Tidak hanya khotbah tertentu berkat, perpuluhan terus. Ini pun harus dibahas, saudara. Karena ini bagian dari kehidupan orang Kristen. Tidak bisa tidak. Tapi kalau khotbah penderitaan mereka tolak, mereka tidak mau. Apalagi di rumah khotbah menderita, datang sini khotbah penderitaan lagi. Kamu datang sini supaya dengar firman, kamu kuat hadapi penderitaan. Amin. Karena hidup tidak senang terus. Hari ini kamu senang, nanti tunggu beberapa hari lagi kamu akan ketemu dengan persoalan. Hidup itu kan begitu, bergantian saja saudara. Susah, senang, untung, rugi. Pokoknya begitu saja hidup kita saudara. Tapi percayalah, orang-orang yang hidup dalam firman itu dia paham, dia mengerti. Kalau dia tidak hidup dalam firman ya itu, dia akan bersungut-sungut, dia akan marah karena dia tidak paham saudara. Jadi saya bersyukur untuk jemaat-jemaat Amazing Grace yang firman apapun disampaikan tetap dengar. Tidak ada khotbah-khotbah tertentu yang paling disukai. Khotbah apa saja disukai. Ya. Orang-orang tertentu lebih suka yang kamu akan diangkat menjadi kepala bukan ekor. Nah yang begitu-begitu dong paling suka dengar. Kita baca dulu satu bagian, setelah itu kita duduk. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-12. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-12 dan Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul atau perikop iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Kita baca satu ayat ini dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, dan 3. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan dan silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Dan juga teman-teman pelayan yang sudah melayani kita. Dan saya sangat diberkati dengan pujian penyembahan yang dinaikkan pada kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi shalom. Shalom juga bagi saudara-saudara yang mengikuti secara live streaming Facebook maupun YouTube. Selamat pagi, selamat mengikuti khotbah pada kesempatan pagi hari ini. Beri fokus perhatian pada firman sehingga apa yang disampaikan kita mengerti, iman kita bertumbuh, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Minggu yang lalu kita sudah mendengarkan khotbah-khotbah yang luar biasa dalam ibadah raya 1 sampai ibadah raya yang ketiga. Beberapa hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan dengan luar biasa dan tentu bagian firman yang sudah disampaikan itu merupakan hal-hal yang baik bagi kita. Dan saya ingat betul karena minggu yang lalu ibadah raya 1, 2, dan 3 berbicara tentang penderitaan. Saudara, kita sedang belajar tentang penderitaan Kristen. Penderitaan yang memang harus dialami oleh orang-orang percaya. Yang harus dialami oleh Kristen-Kristen sejati. Dan tentu saudara, hari ini kita tetap berbicara tentang penderitaan. Bapak Gembala memberikan tema untuk kami khotbahkan di dalam minggu ini saudara tentang tidak ada mahkota tanpa salib. Itu temanya, tidak ada mahkota tanpa salib. Jadi kita akan berbicara seputaran penderitaan saudara, tentang salib yang harus dipikul oleh Kristen-Kristen sejati. Ya, saya pikir sepanjang bulan ini bahkan akan masuk bulan depan ya, menjelang Paskah tentunya pembahasan kita seputaran hal itu saudara. Nah Bapak Ibu saudara diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu tema tidak ada mahkota tanpa salib. Mungkin pernah saudara mendengar tema ini dan sudah mendengar khotbah-khotbah dari hamba-hamba Tuhan tertentu yang berbicara tentang tidak ada mahkota tanpa salib, atau berbicara tentang mahkota dan juga berbicara tentang salib. Saudara, saya pikir kita semua juga sudah sering mendengarkan tentang hal itu saudara. Tidak ada mahkota tanpa salib, tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Dua hal ini merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan saudara. Tidak mungkin kita diberikan mahkota tanpa salib saudara, itu tidak mungkin. Dua hal ini tidak bisa dipisahkan antara mahkota dan juga salib saudara.
Mahkota beda dengan keselamatan. Kalau keselamatan itu diberikan cuma-cuma kepada kita, ya, tanpa ada usaha dari kita. Itu keselamatan, itu pemberian cuma-cuma. Makanya namanya kasih karunia, karis, pemberian cuma-cuma. Tidak layak diberikan bagi kita, saudara, tapi diberikan bagi kita, saudara. Itu keselamatan. Tapi kalau mahkota, saudara, kita mau dipakaikan mahkota, nah itu harus ada penderitaan yang harus kita lewati di dalam hidup ini. Tidak mudah, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, karena tema kita adalah tidak ada mahkota tanpa salib, maka saya mencoba untuk membagi dua dulu bagian ini antara mahkota dan juga salib. Kita akan perlahan-lahan untuk berbicara tentang hal ini. Bapak Ibu Saudara, kalau kita bicara tentang mahkota, saudara, kalau kita bicara tentang mahkota dalam bahasa Yunani, saudara, mahkota itu menggunakan kata Stepanos. Mahkota itu dari bahasa Yunani menggunakan kata Stepanos yang memang menjurus kepada Stefanus yang mati martir, saudara. Mahkota digunakan dalam pertandingan Yunani kuno waktu itu yang merupakan rangkaian atau untayan daun yang diletakkan di atas kepala pemenang sebagai hadiah dari kontes atletik. Jadi mahkota adalah hadiah, penghargaan atau upah yang diberikan kepada seorang yang menang, saudara. Dan tentu saudara, menang dalam perlombaan iman, saudara. Kita kan ada di dunia, kita sedang mengikuti perlombaan iman, saudara. Dan mahkota hanya diberikan bagi orang-orang yang menang dalam perlombaan iman. Diberikan kepada orang-orang yang tetap setia, tetap kuat, tetap cinta Tuhan meskipun diterpa oleh berbagai-bagai penderitaan. Amin Bapak Ibu. Kalau kita bicara tentang penderitaan, tentu masing-masing kita dengan penderitaan masing-masing, ya. Setiap kita mengalami penderitaan, kesulitan, ya, penganiayaan yang berbeda-beda di dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita tetap kuat, tetap setia, ada mahkota yang diberikan oleh Tuhan kepada saya dan saudara sebagai seseorang yang menang, saudara. Makanya di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 24 sampai ayat 27 dalam surat Rasul Paulus mengatakan begini, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya ada satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa. Kalimat karena itu berlarilah begitu rupa dalam terjemahan sederhana Indonesia dia mengatakan berlarilah sekuat tenaga sehingga kamu memperolehnya. Mau menang, berlarilah sekuat tenaga. Berlarilah dengan fokus yang luar biasa untuk mendapatkan mahkota, saudara. Ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, kalau kita mau menang, kita mau menerima mahkota, saudara, maka kita perlu perhatikan beberapa hal ini. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal, dalam satu perlombaan, saudara, ya, perlombaan lari di sini dikatakan, ya, harus menguasai diri. Karena kalau kita tidak menguasai diri, kita bisa berhenti di jalan. Amin, saudara. Dalam perlombaan iman kita, bagaimana kita bisa menang kalau kita tidak kuasai diri kita? Penting bagi kita untuk kuasai diri. Karena kalau tidak kuasai diri, tentu kita kalah. Tentu kita tidak dapat mahkota, saudara. Kuasai diri. Amin Bapak Ibu. Karena tentu ada orang-orang di luar sana, ya, ada suara-suara di luar sana yang mencoba untuk kita tidak fokus dalam perlombaan itu, saudara. Tentu ada sisi dari dalam dan sisi dari luar, saudara, yang perlu kita kuasai, saudara. Mental kita harus kuat, ikut lomba mental harus bagus, saudara. Dalam perlombaan iman, mental harus kuat, saudara. Ya, iman kita harus kuat, iman kita harus teguh. Karena tentu dalam perlombaan iman di luar sana akan berupaya, berusaha dengan suara-suara yang ingin menjatuhkan kita. Yang perkataan mereka kita dengar, apalagi saudara, sikap mereka terhadap kita tuh kadang-kadang bikin kita jadi berhenti di jalan. Kuasai diri, saudara, kita dalam perlombaan iman, saudara. Alkitab bilang, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi.
mahkota kita, orang-orang yang mengikuti perlombaan iman tetap setia, tetap kuat, saudara. Mahkota kita tuh mahkota abadi, saudara. Bukan mahkota yang dapat layu, bukan mahkota dunia yang dapat hancur, saudara. Ayat 26, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Jadi yang pertama menguasai diri, yang kedua lagi aku tidak berlari tanpa tujuan. Berarti saya berlari dengan tujuan, ya. Ada fokus dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Dia mencontohkan sebagai seorang pelari, lalu yang kedua sebagai seorang petinju. Aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Kalau dia sembarang memukul artinya saudara dia tidak menguasai dirinya dan kemungkinan dia tidak berlatih dengan baik. Maka penting bagi kita untuk tidak sembarangan memukul, saudara. Ini penting. Ya, kita bukan berlari tanpa tujuan, ada tujuan. Ayat 27, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ini perkataan Paulus. Saudara-saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Mau dapat mahkota tidak mudah, saudara. Mau dapat mahkota ya harus kuat, harus fokus, saudara, di dalam perlombaan iman. Harus menguasai diri, tidak bisa tidak. Kalau kita tidak fokus, saudara, ya otomatis kita berhenti di jalan, saudara, dan tentu kita tidak dapat mahkota yang diberikan ya Tuhan bagi kita yang seharusnya untuk seorang pemenang. Paulus juga sampaikan kepada anak didiknya atau anak rohaninya yaitu Timotius di dalam 2 Timotius pasal yang keempat ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Perhatikan lagi 2 Timotius pasal yang keempat ayat 7 sampai ayat yang ke-8 berkaitan dengan mahkota. Paulus bilang begini, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Perhatikan saudara, kalimat aku telah itu berbeda dengan aku akan. Kalau aku akan artinya dia baru mau melakukan. Kalau aku telah artinya dia sudah melakukan. Makanya ini kalimat terakhir atau perkataan Paulus yang terakhir saudara. Karena setelah ini dia akan meninggal. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Saudara, saya berharap ayat ini tidak sembarang kita posting atau tidak sembarang ya kita kasih untuk orang-orang yang sudah meninggal. Kan biasanya orang tanya ayat yang mana yang bagus ya. So tahu dia pemabuk, tidak bertobat, hidup harba biru. Kita kasih ini. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Lufoe, tidak cocok saudara. Tidak cocok saudara, saya lihat begitu. Hidup harba biru tapi di batu nisan pakai ini ayat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ayat ini saudara ya atau bagian ini saudara memang cocok untuk kehidupan Paulus. Yang hidupnya sehari-hari memberitakan Injil. Dan dalam pemberitaan Injil ada penganiayaan saudara yang harus dia hadapi. Ada penderitaan yang harus dia hadapi. Itu cocok, itu pantas saudara. Kalau kita kerja buat Tuhan, kita mati lalu batu nisannya begini, itu bermantap. Ya, jadi kasta-kasta memang keluarga. Dan Anda Juliet, Anda orang hidup pelayan, bilang beta pakai ini ayat. Jangko harba biru bilang nanti mati pakai ini ayat. Tidak cocok. Ini orang yang kerja, bukan orang yang tidak kerja. Ayat yang ke-8, saudara. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Saudara, hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Mahkota ini tidak hanya diberikan kepada Paulus. Paulus bilang diberikan kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Tentu orang-orang yang merindukan kedatangannya adalah Kristen-Kristen sejati. Adalah orang-orang yang hidup takut Tuhan. Dan Kristen-Kristen sejati. Orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam kebenaran. Tidak mungkin kalau dia tidak mengalami penderitaan. Tapi tentu kalau saudara menderita, ada mahkota yang disediakan bagi saya dan saudara. Ya, sehingga kalau kita lihat di dalam 1 Petrus 5 ayat yang keempat, ya, Petrus bilang begini, maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Ini bukan mahkota dunia, saudara. Kalau mahkota dunia dapat hancur, saudara. Dapat layu, ini mahkota abadi, ya, mahkota dari pihak sorga yang diberikan bagi kita, saudara. Kan saya sudah bilang tadi bahwa mahkota itu adalah rangkaian atau untaian daun yang diletakkan di atas kepala pemenang sebagai hadiah dari kontes atletik. Ini rangkaian atau untaian dari daun. Makanya Petrus bilang ini mahkota kemuliaan ini tidak dapat layu. Dia kontraskan dengan untaian bunga yang
buat untuk dipakaikan kepada pemenang itu dapat layu, saudara. Kalau mahkota dari sorga, mahkota dari Tuhan tidak dapat layu. Mahkota dari Gembala Agung tidak dapat layu. Nah, itu diberikan kepada setiap orang yang mau hidup setia, tetap kuat di dalam Tuhan. Kalau bicara tentang mahkota, mereka mau, saya juga mau mahkota. Tapi bagaimana kamu mau mahkota tapi kamu menolak salib? Kamu tidak dapat mahkota. Karena dua hal ini tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan kita orang Kristen. Amin. Filipi 1 ayat 29 mengatakan kita dikaruniakan tidak hanya untuk percaya tapi menderita. Percaya dan menderita, saudara, itu satu paket penting dalam hidup orang percaya. Tapi kalau Anda dan saya tetap kuat di tengah penderitaan yang kita hadapi, Alkitab bilang mahkota itu diberikan kepada saya dan saudara. Amin. Mahkota hanya diberikan bagi orang yang sungguh-sungguh mengasihi dia. Mahkota hanya diberikan bagi orang-orang yang setia, tetap setia dalam penderitaan. Ya, kalau setia waktu doa kita dijawab itu mah biasa, saudara. Kalau kita bilang kita mau setia dengan Tuhan dalam situasi kita lagi enak-enak, lagi nyaman-nyaman, ya, apa yang kita minta Tuhan jawab, segala sesuatu berjalan sesuai dengan keinginan kita. Lalu kita bilang kita mau setia, itu mah biasa. Tapi bagaimana Anda tetap setia meskipun, saudara, ada penderitaan yang Anda hadapi di dalam hidup ini? Persoalan saya, penderitaan saya tidak bisa sama dengan Bapak Ibu, tapi tetap kita akan mengalami penderitaan yang sama. Apalagi kalau kita berdiri di atas kebenaran. Itu kan lebih repot. Anda berdiri di atas kebenaran, Anda cinta Tuhan, lalu Anda berada di tengah-tengah orang yang tidak berdiri di atas kebenaran, yang tidak cinta Tuhan. Anda pasti ditolak, Anda pasti dikata-katain yang tidak benar, saudara. Ya, sok rohani, lu mau naik sorga kok, sedu-sedu kok. Mungkin penganiayaan yang kita alami tidak seperti murid-murid yang lain, tidak seperti rasul-rasul yang mati martir. Paling baru ucapan. Nah, kalau hanya ucapan seperti itu lalu kita berhenti di tengah jalan. Aduh, buat apa, saudara? Rugi. Amin. Tetap maju. Biarkan mereka ngomong kamu. Silakan. Kalau mereka ngomong benar, Anda perlu evaluasi diri dan bertobat. Tapi kalau omongan mereka tidak benar, saudara, tetap maju. Tetap pandang Tuhan. Tidak usah pusing dengan mereka. Amin. Karena hidup kita tidak ditentukan oleh perkataan manusia, tapi perkataan Tuhan. Kalau kita mau sibuk dengar perkataan orang sana sini, aduh susah, saudara. Kita akan stres sendiri. Tetap pandang Tuhan, saudara. Tetap pandang Tuhan. Saya kalau dengar orang-orang ngomong dulu, lebih tuh sama media, saya bikin capek-capek diri. Mungkin saya sudah berhenti. Tapi saya pun fokus tuh pemberitaan Injil harus disampaikan. Itu fokus saya. Tuhan harus disenangkan. Makanya saya terus maju, saudara. Sampai pada akhirnya saya lihat hasilnya. Luar biasa, Tuhan begitu baik dalam kehidupan saya. Dan tentunya bagi kehidupan Bapak Ibu saudara semua. Jadi penting bagi kita, saudara, untuk memahami hal ini, saudara. Ya, kalau kita mengalami penderitaan, tetaplah setia dalam penderitaan. Karena Yakobus pasal 1 ayat yang ke-12 mengatakan seperti ini. Yakobus 1 ayat 12 mengatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima apa di situ? Mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Berbahagialah orang yang bertahan. Kita perlu bertahan, saudara. Apapun penderitaan kita, sabar menderita. Apapun penderitaan kita, saudara, tetap mengucap syukur untuk semua situasi keadaan yang kita alami dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan izinkan itu pasti punya tujuan. Amin. Tujuannya supaya membuat kita lebih kuat, saudara. Kalau kita sudah kuat, ya sudah dilatih, ya terlatih dengan hal-hal yang bukan gampangan, hal-hal sulit yang Tuhan izinkan terjadi, tapi kita tetap kuat di situ, tetap baca firman, tetap berdoa, tetap mengucap syukur. Itu akan membuat kita kuat nantinya, saudara. Satu ibu waktu saya telepon dia, saya mau minta tolong dia untuk mengurus kami perkunjungan itu. Lalu saya bilang bagaimana bisa pindah. Tapi puji Tuhannya ibu itu bilang, saya tetap kuat Pak karena saya hidup dalam firman. Saya tetap kuat karena saya sudah dengar-dengar firman. Waktu ibadah di Amazing Grace, dari satu hamba Tuhan ke hamba Tuhan yang lain, setiap khotbah-khotbah yang disampaikan itu firman Tuhan yang murni, saudara. Sehingga itu yang membuat saya kuat. Saya mau dipindahkan kemanapun, Tuhan pasti tolong saya, Tuhan pasti bela saya. Saya bilang ini dulu baru betul. Ya, ada orang-orang tertentu ya yang tidak hidup dalam Tuhan mau ditampa enak sah. Kalau dipindahkan marah, saudara. Marah, tidak terima. Kenapa saya dipindahkan di sini? Dulu saya bendahara, saya tidak bendahara lagi. Kenapa saya berhenti jadi bendahara? Itu memang begitu sudah. Regulasinya memang begitu. Kamu paksa bikin apa? Tapi ada orang-orang yang tidak terima. Dengar, Tuhan atur semua. Kita tidak bisa atur Tuhan. Tuhan yang atur kita. Amin Bapak Ibu, kita hanya bisa menerima, menjalani dengan penuh ucapan syukur. Apa yang Tuhan buat selalu baik, punya tujuan.
dalam kehidupan saya dan saudara. Saya dikuatkan dengan apa yang disampaikan oleh ibu itu. Khotbah-khotbah pastor, bapak gembala, dan beberapa hamba Tuhan, saya dikuatkan. Saya tidak takut, dipindahkan dimanapun, saya tetap bersyukur. Saya bilang itu dulu baru betul. Amin Bapak Ibu Saudara, karena tentu yang angkat orang ini kan Tuhan. Tuhan mau angkat siapa terserah. Dia mau kasih turun siapa, lalu dia mau angkat siapa, itu terserah Tuhan. Kita tidak bisa atur Tuhan saudara. Amin. Siapa bilang karena kita melayani terus menerus ya. Lalu nanti kitalah orang-orang yang tidak akan bertemu dengan masalah. Tidak, itu salah saudara. Justru kita akan bertemu dengan persoalan, penderitaan, pergumulan. Tapi tetap setia di situ. Karena kalau kita setia mahkota diberikan kepada kita. Wahyu 2 ayat 10 mengatakan seperti ini. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati. Perhatikan kalimat akhir itu. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Yang Tuhan mau saudara, kita setia. Ada kata setia di situ. Setia sampai mati. Sekali Yesus tetap Yesus, sekali Tuhan tetap Tuhan. Mau dalam sakitkah, dalam situasi sulitkah, kita tetap bilang Tuhan baik di dalam kehidupan kita. Amin. Saya percaya saudara, kalau sampai kita ngomong seperti itu, ada Tuhan yang menguatkan kita saudara, sehingga kita bisa berkata Tuhan baik meskipun kita ada dalam situasi yang terpuruk. Kesetiaan itu penting saudara, karena Tuhan cari orang yang setia. Bukan orang yang ngomong di mulut setia tapi tidak setia dalam perjalanan hidup. Tuhan suka orang yang setia. Amsal 19 ayat 22, perhatikan. Amsal 19 ayat 22, sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Tuhan menginginkan orang yang setia, saudara. Amin, Bapak Ibu. Termasuk istri pun butuh suami yang setia. Suami pun butuh istri yang setia. Karena hari-hari ini banyak istri yang tidak setia, banyak suami yang tidak setia. Yang mereka bawa pulang ke rumah tuh uang untuk anak, istri. Ya, tapi hanya uang yang sampai di rumah. Kadang-kadang mereka tidak sampai ke rumah, saudara. Ya, mereka ke tempat lain yang berarti mereka tidak setia. Ada melenceng, saudara. Ya, tapi saya percaya bahwa semua kita yang sudah dengar firman, mau hidup takut akan Tuhan, kita belajar setia dalam hidup ini. Apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, tetaplah setia. Amsal 20 ayat 6. Banyak yang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Jadi setia itu penting saudara. Tetaplah setia sampai akhir kehidupan kita. Kita mau mahkota, setia sampai akhir. Jangan berhenti di jalan saudara. Karena yang menentukan perlombaan iman itu garis finish. Bukan di awal atau pertengahan. Kalau sudah start, gas terus sampai akhir saudara. Jadi sekali lagi mahkota diberikan kepada mereka yang menang dalam perlombaan iman. Yang mengasihi dia dan tetap setia kepada dia dalam penderitaan kehidupan kita saudara. Yang kedua berbicara tentang salib lagi ya saudara. Yang pertama mahkota, yang kedua salib. Saya bilang tadi mahkota tidak bisa dipisahkan dari salib saudara. Salib itu harus kita hadapi dalam kehidupan kita baru dapat mahkota saudara. Tentu kalau bicara tentang salib saudara. Kalau kita bicara tentang salib, tentu salib selalu berkaitan dengan penderitaan, saudara. Salib selalu berkaitan dengan penderitaan. Kita harus menderita bagi Kristus, saudara. Karena Yesus datang pun ke dalam dunia menderita, bahkan sampai mati di atas kayu salib untuk menebus kita. Bagaimana dia, Tuhan, ya saudara, pemilik segala sesuatu, dia saja datang menderita, apalagi saya dan saudara umat-umat Tuhan. Kita pun harus hidup menderita. Kita tidak bisa tolak salib. Saudara tolak salib, saudara pun tolak mahkota. Saudara tidak mau hidup menderita, saudara tidak mungkin dapat mahkota. Dan memang kita tidak bisa menjauh dari yang namanya penderitaan. Kita masih di dunia, masih pakai ini daging yang terbatas. Kita pasti mengalami penderitaan. Pasti. Amin Bapak Ibu. Tapi biarlah kita menderita, tapi kita menderita dalam Tuhan. Itu bikin bahagia. Menderita tapi sudah mengenal Tuhan, itu jauh lebih baik daripada menderita karena hal-hal yang tidak benar, tidak kenal Tuhan. Oh itu repot, saudara, mati sentopi mana? Hidup tidak jelas, tidak percaya Yesus, neraka pasti. Saudara diberkati dan dikasihi oleh Tuhan. Ya, jadi salib selalu berkaitan dengan penderitaan, saudara ya. Dari awal Yesus sudah menyampaikan kepada murid-murid ya, salah satu syarat mengikut Tuhan adalah pikul salib, siap menderita bagi Kristus. Perhatikan saudara, Matius 16 ayat 24. Matius 16 ayat 24 mengatakan seperti ini.
Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri. Sangkal diri ini sama dengan berkata tidak kepada keinginan-keinginan kita. Sangkal diri sama dengan berkata tidak kepada keinginan-keinginan daging kita dan berkata ya kepada keinginan Tuhan. Itu sangkal diri. Barang siapa yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Nah, memikul salib ini berkaitan dengan penderitaan-penderitaan yang harus dihadapi oleh murid-murid, saudara. Yesus sudah sampaikan seperti itu karena tentu saudara tahu mereka mati martir, saudara. Murid-murid itu kan mati martir, para rasul mati martir. Kecuali Yohanes yang dibuang ke Pulau Patmos, tapi sebelumnya digoreng hidup-hidup. Juga susah, saudara. Saya percaya mereka mau mati martir, saudara. Itu bukan karena ketidakpastian, saudara. Mereka berani mati martir karena kepastian. Ada kepastian keselamatan dan mereka juga kenal siapa yang mereka layani. Yesus Kristus Tuhan adalah Tuhan dan Allah, saudara. Ini hal yang menarik untuk kita perhatikan bersama-sama. Barang siapa yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, berkata tidak kepada diri sendiri dan berkata ya kepada apa yang Tuhan mau, lalu memikul salibnya dan mengikut aku. Amin, Bapak Ibu. Dari awal Yesus sudah katakan demikian. Kalau kita tidak mau hidup menderita, kalau kita tidak mau memikul salib, Yesus bilang kamu tidak layak bagiku. Perhatikan Matius 10 ayat 38. Matius pasal 10 ayat 38 mengatakan begini. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, apa di situ? Ia tidak layak bagiku. Dia tidak layak bagiku. Berarti saudara, pengikut-pengikut Yesus, pengikut-pengikut Tuhan, Kristen-Kristen sejati, orang-orang benar memang harus pikul salib. Kalau kita pikul salib, saudara tetap setia sampai akhir. Ini dulu baru Yesus bilang, ini yang layak bagiku. Orang-orang yang pikul salib. Amin, Bapak Ibu saudara. Memang kalau kita membahas tentang bagian ini saudara, topik yang paling tidak suka didengar adalah topik penderitaan. Karena orang memang tidak mau menderita. Orang mau hidup enak, orang mau hidup nyaman saudara. Jadi kalau pendeta khotbah topik penderitaan itu sepi gereja. Orang tidak mau, orang tidak suka. Tapi saya bersyukur di Amazing Grace karena dididik dengan baik saudara. Khotbah apapun kita dengar. Tidak hanya khotbah tertentu berkat, perpuluhan terus. Ini pun harus dibahas saudara. Karena ini bagian dari kehidupan orang Kristen. Tidak bisa tidak. Tapi kalau khotbah penderitaan mereka tolak, mereka tidak mau. Apalagi di rumah khotbah menderita, datang sini khotbah penderitaan lagi. Kamu datang sini supaya dengar firman, kamu kuat hadapi penderitaan. Amin. Karena hidup tidak senang terus. Hari ini kamu senang, nanti tunggu beberapa hari lagi kamu akan ketemu dengan persoalan. Hidup itu kan begitu. Bergantian saja saudara. Susah, senang, untung, rugi. Pokoknya begitu saja hidup kita saudara. Tapi percayalah, orang-orang yang hidup dalam firman itu dia paham, dia mengerti. Kalau dia tidak hidup dalam firman ya itu, dia akan bersungut-sungut, dia akan marah karena dia tidak paham saudara. Jadi saya bersyukur untuk jemaat-jemaat Amazing Grace yang firman apapun disampaikan tetap dengar. Tidak ada khotbah-khotbah tertentu yang paling disukai. Khotbah apa saja disukai. Ya, orang-orang tertentu lebih suka yang kamu akan diangkat menjadi kepala bukan ekor. Nah, yang begitu-begitu dong paling suka dengar. Ada bikin dosa harba biru, pendeta bilang kamu akan diangkat menjadi kepala bukan ekor. Pendetanya harus tegur. Makanya pendeta yang khotbah pun jangan khotbah yang enak-enak saja. Main khotbah uang terus, perpuluhan terus, ya berkat terus. Tidak pernah khotbah tentang penderitaan. Karena memang kita harus menderita sebagai umat Kristen, sebagai Kristen-Kristen sejati. Kita harus mengalami penderitaan di dalam kehidupan kita. 1 Petrus 2 ayat 21. Makanya Yesus bilang begini, 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Dipanggil untuk apa? Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Yesus datang untuk menderita. Bagaimana Yesus Tuhan kita dia menderita sedangkan kita tidak menderita. Tidak bisa saudara-saudara. Kita dipanggil untuk hidup dalam penderitaan. Tapi dengar saudara, di balik penderitaan, di balik salib ada mahkota yang Tuhan sediakan untuk saya dan saudara. Amin Bapak Ibu saudara. Nah kita kembali kepada pembahasan kita saudara-saudara. Di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 12. Ini pun ditegaskan saudara. Ya, bahwa orang yang hidup beribadah akan menderita aniaya saudara. 2 Timotius pasal 3 ayat 12 ya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus
akan menderita aniaya. Bapak Ibu Saudara, kata ibadah di situ atau kata beribadah di situ Saudara, dia dari kata Yunani menggunakan kata eusebia atau eusebos yang adalah kata keterangan yang menunjuk kepada kesalehan hidup seseorang, ya. Yang menunjuk kepada orang yang hidupnya saleh, orang yang hidupnya berkenan kepada Allah, orang yang hidupnya mau menyenangkan Tuhan. Nah, orang-orang seperti inilah yang mengalami yang namanya aniaya atau penderitaan. Perhatikan sekali lagi, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Beribadah di situ lebih menjurus kepada kesalehan hidup seseorang, orang yang hidup saleh, orang yang mau hidup benar. Berarti ini bukan Kristen-Kristen biasa, Kristen-Kristen sejati. Nah, Kristen-Kristen sejati tidak mungkin tidak mengalami aniaya, pasti mengalami aniaya dalam hidup. Amin. Ada orang yang beribadah, ya, tapi memang dia tidak saleh, hanya ibadah-ibadah sah. Makanya di dalam Markus 7 ayat 7 sampai ayat yang ke-8 ada tipe orang yang begini, Saudara. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ayat 8. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Memang ada yang begini, Saudara. Memang dia pun badan, dia pun tubuh secara fisik itu ada di gereja, Saudara. Tapi dia tidak cinta Tuhan sungguh-sungguh. Tetapi kata ibadah itu memang menjurus kepada kehidupan orang yang saleh. Bukan orang-orang seperti ini, Saudara. Firman Tuhan mereka abaikan. Yang khotbah benar-benar berasal berpusat dari dasar kitab suci mereka tolak. Tapi kalau khotbah-khotbah yang bersifat dongeng. Dongeng itu kan cerita yang tidak benar-benar terjadi. Yang khotbah-khotbah dongeng, khotbah-khotbah yang bikin enak telinga, itu yang mereka suka dengar, Saudara. Bahkan adat istiadat manusia itu mereka lebih pegang. Makanya Saudara jangan kaget, ikut satu gereja sudah dengar firman begini masih tetap di kuburan tetap bicara di orang mati. Nah, itu tidak boleh, Saudara. Baru habis datang, itu kan tidak boleh, Saudara. Tidak boleh kita berhubungan dengan orang yang sudah meninggal, itu dilarang oleh Alkitab. Dilarang, Saudara. Tapi ada yang masih begitu. Tapi kau kasih bersisa boleh kok Pak? Boleh. Kau kasih menyala lilin boleh. Boleh, itu tidak salah. Selama Anda tidak membangun hubungan dengan orang yang sudah mati, itu tidak dosa. Tapi ada yang masih begitu. Tapi dia pun sekolah S1, S2, doktor. Tapi bodohnya minta ampun. Kenapa? Tidak belajar firman. Amin, Bapak Ibu. Jangan bikin Tuhan marah dengan hal-hal yang seperti itu. Karena Tuhan paling benci orang yang bertanya kepada arwah. Itu Tuhan tidak suka. Saya kasih tunjuk ayat Imamat 20 ayat 6, coba. Imamat 20 ayat 6. Mudah-mudahan saya tidak salah. Orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal, yakni yang berzina dengan bertanya kepada mereka, aku sendiri akan menentang orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Tuhan tidak suka orang model seperti itu, Saudara. Jadi jangan, ya. Jadi mari kita dengar firman yang murni, Saudara. Karena Kristen-Kristen sejati, orang-orang yang mau hidup berkenan kepada Tuhan, dia suka dengar firman. Kalau orang khotbah, dia tidak suka dengar firman, kelihatan sekali gaya hidupnya bagaimana, Saudara. Baru 2 jam di gereja, tapi berhitung dengan Tuhan. Baru khotbah sedikit, pengajaran sedikit. Itu dia sudah tingkah, dia mau khotbah tuh yang enak. Tidak bisa loh, Saudara. Kita juga pengen khotbah juga kita lihat. Apalagi kalau khotbah di Amazing Grace, ini kan jujur, Saudara. Pengajarannya harus bagus, harus berdasar pada Alkitab. Kalau hanya datang memputar sana putar sini, tidak ada dasar ayat, dulu berat. Karena jemaat Amazing Grace saya akui jemaat pintar, Saudara. Jadi memang ada perbedaan, Saudara, antara orang-orang yang sungguh-sungguh cinta Tuhan lalu mengalami penderitaan dan orang-orang yang tidak sungguh-sungguh cinta Tuhan, ya, lalu mengalami penderitaan. Penderitaan yang dia alami bagi orang-orang yang tidak cinta Tuhan, Saudara, sebagai bentuk teguran Tuhan kepada dia. Bukan karena penderitaan yang memang harus dialami oleh dia. Kalau kita ini kan takut Tuhan harus mengalami penderitaan. Orang yang tidak takut Tuhan pun mengalami penderitaan. Tapi penderitaan yang dia alami, Saudara, sebagai bentuk teguran Tuhan untuk dia. Karena tidak mau bertobat. Makanya di dalam 1 Petrus 2 ayat 20. 1 Petrus 2 ayat 20 dikatakan seperti ini. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Jelas itu bukan pujian. Kamu buat dosa, Tuhan tegur Anda. Kalau kita yang mau hidup sungguh-sungguh dan menderita, itu yang Tuhan suka. Tapi ada orang yang harba biruk, hidup sembarang, hidup tidak ikut aturan mainnya Tuhan, Saudara, lalu mengalami penderitaan.
Itu bukan penderitaan, itu bukan sesuatu yang bersifat kasih karunia untuk kamu. Tapi itu teguran buat kamu karena kamu tidak bertobat. Amin. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Ini tentu hal yang perlu kita pelajari supaya kita tidak salah mengerti. Sama seperti Yunus. Ya, Yunus itu Tuhan suruh dia pergi ke mana? Niniwe, Saudara. Kalau Saudara baca kisah tentang Yunus, Tuhan panggil dia pergi ke Niniwe untuk ngomong firman di sana karena orang-orang di sana jahat sekali, beritakan Injil di sana, tapi dia tidak mau. Dia lari menjauh dari Tuhan. Uang ada, Saudara, kapal ada, segala sesuatu sepertinya terbuka. Meskipun saya sering bilang tidak semua jalan yang terbuka itu dari Tuhan, Saudara. Dia lihat semua terbuka, dia naik kapal, Saudara. Dan tentu kalau Saudara baca terus, Tuhan kasih turun angin ribut badai yang luar biasa sampai pada akhirnya dia yang harus dibuang, Saudara. Itu kan akibat dari melawan Tuhan. Nah, kita tidak boleh seperti itu. Penderitaan yang kita alami bukan karena kita melawan Tuhan. Penderitaan yang kita alami itu bentuk ujian kasih karunia yang Tuhan izinkan kita alami dalam kehidupan kita. Jadi jangan menderita bodoh. Tuhan tidak mau seperti itu. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kita harus menderita, Saudara. Menderita dalam hal ini menderita yang memang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita, Saudara ya. Makanya di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-10 ya, ini juga mengingatkan kita supaya hidup itu cinta Tuhan bukan cinta uang ya. 1 Timotius 6 ayat 10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ini bukan penderitaan yang dimaksud oleh Tuhan. Ini kamu yang cari hal, kamu yang menyimpang dari iman dan menyiksa dirimu dengan berbagai-bagai duka. Kamu akan terima akibatnya karena Tuhan itu adil. Tidak hanya penuh kasih tapi adil. Nahum 1 ayat berapa tuh? 3 dikatakan demikian. Kamu buat salah, dia akan pukul. Nah, ini hal yang perlu untuk kita pelajari bersama-sama di dalam kehidupan kita. Jangan menderita sebagai pencuri ya, jangan menderita sebagai pembunuh, penjahat ya, yang kita cari-cari sendiri. Jangan. Tuhan tidak mau seperti itu. Menderita karena Kristus, menderita karena kebenaran, Saudara. Itu yang Tuhan mau. 1 Petrus pasal yang keempat ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Jangan itu saya sudah bilang, kata larangan ayat 16. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Kalau kita menderita, jangan malu, Saudara. Bahkan dalam penderitaan kita pun yang Tuhan mau, kita harus memuliakan Dia. Bagaimana caranya? Di dalam penderitaan kita tetap memuliakan Tuhan. Bersyukur untuk semua yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup saya. Amin, Bapak Ibu. Bersyukur. Itu yang Tuhan mau. Karena kan kita diajarkan bersyukur bukan pada saat doa kita dijawab oleh Tuhan. Tuhan tunda sekalipun, dia harus tetap dimuliakan. Karena selalu kita tidak bisa selami cara Tuhan di dalam kehidupan kita. Tidak bisa, otak kita kecil, dia Tuhan. Kita otak kecil ini mau paham Tuhan yang besar, susah, Saudara. Kita hanya bisa berjalan, ikut apa yang Tuhan mau dengan penuh ucapan syukur. Kemana dia membawa, kita tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Tentu dia tidak mungkin meninggalkan setiap kita. Nah, saya masuk di bagian yang terakhir. Bagaimana supaya kita tetap kuat, tetap setia mengiring Tuhan di tengah penderitaan. Kita lihat 2 Timotius pasal yang ketiga. Tadi kita baca ayat 12, sekarang kita baca ayat 13 sampai ayat 15. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Ayat 14. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Lalu ayat 15, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Kan surat ini diberikan kepada anak didik, anak rohani Timotius. Dan Timotius itu kan punya orang tua yang luar biasa, saudara-saudara. Orang tuanya mendidik dia dengan baik. Eunike dan juga neneknya Lois itu kan mendidik dia dalam pemahaman firman yang baik, saudara-saudara ya. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Saudara-saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk kita tetap kuat di tengah-tengah penderitaan yang kita hadapi dalam kehidupan kita, maka tentu berpegang teguh pada firman Tuhan itu penting, itu harus, saudara. Karena di dalam firman Tuhan itu kan ada perintah, ada larangan, ada janji, saudara. Itu yang akan bikin kita kuat, hidup di dalam firman. Kalau kita tidak hidup dalam firman, saudara, repot.
Dan itu terlihat saudara dari kita khotbah, kita lihat saudara yang dengar, kita jadi tahu mana yang suka dengar firman, mana yang cinta firman, mana yang antusias mau dengar firman, dan mana yang tidak saudara. Yang tidak suka dengar firman, Anda akan habis, Anda akan hancur saudara dalam situasi-situasi sulit yang akan kamu hadapi. Tapi bagi orang-orang Kristen-Kristen sejati yang cinta firman, baca firman, suka dengar firman Tuhan yang diberitakan kepada dia, pegang kuat-kuat, hidupi firman itu. Orang-orang seperti ini, penganiayaan seperti apapun, dia akan tetap kuat karena dia percaya janji-janji Allah di dalam kehidupannya. Amin, saudara. Alkitab bilang Ibrani 13 ayat 5, aku sekali-kali tidak akan membiarkan dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kamu. Itu janji Tuhan untuk setiap kita. Yang namanya janji Tuhan, saudara, Allah bukan manusia sehingga ia berdusta. Apa yang dia firmankan pasti terjadi. Janji-janji Allah akan kita rasakan, kita alami dalam kehidupan kita di tengah-tengah penderitaan yang kita alami. Nah, kalau kita hidup dalam firman, saudara, firman membuat kita memahami, saudara, bahwa menderita karena kebenaran itu kebahagiaan. Kalau kita hidup dalam firman. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 14 mengatakan begini. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Alkitab bilang tetapi sekalipun kamu harus menderita. Kalau kita menderita karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Kenapa kita berbahagia saudara? Matius pasal yang kelima ayat 10 sampai ayat 12 mengatakan begini. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Makanya Tuhan bilang berbahagialah jika kamu menderita, karena kalau kamu menderita kamu berbahagia. Karena kebenaran bilang orang yang menderita saudara, merekalah yang empunya kerajaan sorga. Ayat 11, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Ayat 12, bersukacita dan bergembiralah. Karena apa saudara? Upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Jadi saudara, berbahagia kalau kita di tengah-tengah penderitaan yang kita hadapi. Berbahagialah waktu kita dianiaya, karena itu yang Tuhan inginkan. Amin Bapak Ibu Saudara. Orang-orang yang tetap kuat di dalam Tuhan saudara, ya, di tengah-tengah penderitaan, Alkitab bilang merekalah yang empunya kerajaan sorga saudara. Yang kedua saudara, hidup dalam firman membuat kita memahami bahwa dalam penderitaan ada penghiburan bagi kita. Sekali lagi saudara, orang yang hidup dalam firman, ya, firman Tuhan akan membuat dia paham bahwa dalam penderitaan ada penghiburan bagi dia saudara. 2 Korintus pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang kelima mengatakan begini. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Dia sumber penghiburan. Bagaimana kita bisa tahu Allah sumber penghiburan sedangkan kita tidak pernah baca firman, kita tidak pernah hidupi firman saudara? Itu bagaimana kita mau tahu di tengah-tengah penderitaan bahwa dia Allah penghiburan kita. Kalau kita hidup dalam firman, kita tahu di tengah-tengah penderitaan sekalipun, situasi sulit sekalipun, kita tahu Allah sumber penghiburan kita. Ayat 4, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Anda dihibur, tapi tidak berhenti di situ. Anda pun bisa menghibur orang lain yang sedang berduka, yang sedang ada dalam penderitaan, saudara. Allah menghibur kamu, Allah menghibur kita, dan kita pun bisa menghibur orang lain. Itu luar biasa. Ayat 5, sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan, bukan sedikit, berlimpah-limpah. Amin. Hidup dalam firman kita paham saudara, di tengah-tengah penderitaan sekalipun ada penghiburan bagi saya dan saudara. Yang terakhir saudara, hidup dalam firman membuat kita memahami bahwa dalam penderitaan kita tidak sendiri saudara. Kita menderita karena Yesus terlebih dahulu mengalami penderitaan. Waktu saudara dan saya menderita, ya saudara, kita perlu ingat dia sudah menderita terlebih dahulu dari kita saudara. Bagaimana mungkin dia menderita, kita tidak menderita? Itu tidak mungkin. Yohanes 15 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Alkitab mengatakan begini. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ayat 20.
Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Amin Bapak Ibu. Dengan kita belajar firman, hidup di dalam firman, kita paham penderitaan yang kita alami, saudara, kita tidak alami sendiri. Tuhan kita, Yesus Kristus, dia sudah mengalami terlebih dahulu. Artinya begini saudara, waktu kita ada dalam penderitaan saudara, dia tidak biarkan kita sendiri saudara. Dia bersama-sama dengan kita, dia tahu penderitaan kita. Bukan dia tidak tahu penderitaan kita, dia pasti tolong setiap kita saudara. Kalau kita mengikuti firman Tuhan saudara, maka saya percaya hidup kita pasti dikuatkan dan diberkati. Timothy Keller bilang begini saudara, Yesus menderita bukan supaya kita tidak mengalami penderitaan, tapi Yesus menderita sehingga kita yang mengalami penderitaan kita menjadi serupa dengan Kristus. Lalu yang kedua, Timothy Keller bilang begini, Injil tidak menjanjikan kita untuk memiliki keadaan yang baik dalam hidup ini, tetapi Injil menjanjikan agar hidup kita menjadi bermakna. Amin Bapak Ibu Saudara, kita tidak mungkin tidak menderita. Tapi kalau kita menderita, ingatlah Yesus terlebih dahulu menderita bagi saya dan saudara. Amin Bapak Ibu Saudara, tetap kuat dalam menjalani hidup ini. Karena kita tahu saudara bahwa ada upah, ada mahkota yang tersedia bagi kita. Kita bangkit berdiri bersama-sama. 1 Korintus pasal 15 ayat 58, kita akan sama-sama baca ayat ini 1, 2, dan 3. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu apa di situ? Tidak sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.